Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Malimah? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mana ketua kelasnya? Hadir semuanya anak Malimah? Ya, ya. Baik. Sebelum kita belajar, kepada ketua kelas, pimpin dulu baca doa belajarnya anak Malimah. Mari kita membaca doa. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Walimah mau bertanya dulu. Oke. Siapa yang tahu Nabi Muhammad berdagang kemana? Ke kota Syam. Kemudian pada usia berapa tahun kan Nabi Muhammad menikah? 5 tahun. Siapa nama istrinya? Khadijah. Ketika mereka menikah, berapa usia Khadijah? 40 tahun. Berarti semuanya sudah bisa. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, sama-samalah dulu kita bernyanyi tentang anak-anak Nabi. Tahu lagunya? Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita tadi belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad dengan tujuan yang pertama agar anak-anak muallimah ini dapat memahami dengan jelas tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Kemudian dapat mencontoh sikap-sikap Nabi Muhammad SAW ketika beliau dewasa. Bisa kita lanjutkan anak Malimah? Oke, sekilas akan Malimah tunjukkan dulu tentang gambar. Oke, tentang semua gambar. Perhatikan anak Malimah gambarnya. Nampak anak Malimah? Nampak?
Ini ada gambar pertama, kemudian ada gambar kedua. Nah, itu ada gambar apa saja itu? Kemudian ada gambar unta. Selanjutnya ada gambar Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nah, dan yang terakhir ada gambar Nabi Muhammad berdagang. Dari keempat gambar ini menceritakan tentang masa dewasa Rasulullah SAW. Baik, setelah anak mualimah melihat gambar ini, mualimah mau membagi anak-anak mualimah ini menjadi beberapa kelompok. Baik, sesuai yang sudah mualimah tunjukkan minggu kemarin kelompoknya, boleh langsung bentuk kelompoknya. Baik, anak mualimah, di sini kita sudah membagi kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, di sini akan mualimah kasih kertas karton. Nah, untuk kelompok 1 ini, anak mualimah nanti susunkan nanti gambar dan sesuai dengan ceritanya. Oke, mualimah kasih untuk kelompok 1. Oke, ini kertasnya. Ya, kemudian ini ceritanya. Ya, sama-sama dikerjakan, sama-sama disusun. Kemudian ini ada mualimah pakai yang kecil dan kecil, buat seperti Oke, sudah? Itu untuk kelompok 1. Tunggu mualimah ambil apanya? Lemnya dengan buktinya. Ini lemnya, bentuk nanti seperti ini. Bisa pegang aja boleh, nanti cuci tangannya. Oke, kemudian untuk kelompok 2 akan mualimah kasih buku ceritanya. Nanti dari buku cerita ini, kemudian kalian baca juga SKI-nya, buku kelas 3-nya. Sesuaikan nanti ceritanya sesuai dengan gambar yang kalian kan atau kalian sama kita. Ya, nampak ya? Nanti di buku ini cari yang mana tadi tentang kisah Nabi kisah dewasa Nabi. Ya, kemudian kalian tuliskan. Baru. Kecilnya. Lima.
langsung. Gambar kedua, Nabi Muhammad berdagang sayur. Gambar ketiga, gambar keempat, berletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad meletakkan surahnya dalam kafilah Quraisy. Iya, oke. Itu tadi dari penampilan kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, apa pertanyaannya yang kelima? Siapa nama paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, siapa nama paman Nabi Muhammad itu? Kelompok 1. Abdul Muthalib. Iya, Abdul Muthalib. Yang kedua, ada yang lagi mau bertanya? Ya. Bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika berdagang? Iya, bagaimana sikapnya tadi yang kelima? Jujur. Iya, jujur. Ada lagi mau bertanya? Ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, pada kelompok 1 dipersilakan dulu. Oke. Baik. Kelompok berapa lagi tadi yang sudah siap? Kelompok? Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Bawa lembar kerjanya mana? Boleh. Oke. Dah, yang lain dengarkan ini dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yang Perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. iya. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah perlayanan barang dagangnya kepada Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad pun menikah. Pada saat itu Khadijah sudah berumur 40 tahun, sedangkan Muhammad berusia 25 tahun. B. Cara berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ketentuan yang besar. Hal ini didapatkan karena berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan kurang sombong. C. Pelaksanaan tahun ada suatu peristiwa, yaitu Mekah dilanda banjir. Peristiwa itu orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Tahun. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat. Sifat-sifat sabar, hormat, dan taat, dan rajin bekerja. Ya, oke. Itu tadi dari hasil diskusi kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ya, coba dari kelompok 3 mau bertanya. Kuat suaranya. Bagaimana? Ayo, satu ada lagi. Ya, coba. Pada umur berapa Nabi Muhammad ketika
Baitul Haram. Iya, yang kedua pada umur berapa anakku? Pada usia berapa tadi ketika banjir itu? Ya, pada usia 35 tahun. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Mengapa terjadi peristiwa peletakan batu Hajar Aswad? Ya, kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi perselisihan ketika meletakkan batu Hajar Aswad? Itu ya. Ya, mengapa nama 5? Karena jadi Iya. Masih semangat? Supaya lebih semangat, coba dulu. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Oke, masih semangat. Tadi kita sudah melakukan diskusi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Dari hasil diskusi kita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad pernah berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi Muhammad ini berdagang dengan dengan jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kepada pembeli yang datang bertanya kepadanya. Dan jadi dari sifat jujurnya ini anak muanimah, banyaklah masyarakat atau pembeli itu yang menyukai Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad ini berdagang, selama berdagang membawa dagangan siapa? Dagangan siapa yang banyak? Khadijah pun menjadi penasaran. Bertanyalah dia, bagaimana cara Nabi Muhammad berdagang. Maka seorang pembantu Khadijah tadi yang bernama Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang ketekunan Nabi Muhammad. Sehingga Khadijah pun tertarik kepada Nabi Muhammad. Sehingga dia menyuruh pamannya untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan persetujuan pamannya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah. Pada usia berapa tadi nama 5? 25 tahun. Dan Khadijah berusia berapa? 20 tahun. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah 6 orang putra dan putri atau anak. Siapa saja anak yang pertama? Qasim. Yang kedua? Abdullah. Yang ketiga? Zainab. Yang keempat? Ruqayyah. Yang kelima? Ummi Kulsum. Dan yang keenam? Fatimah. Kemudian sebelum masa kenabian, ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Usia berapa anakku? 35 tahun. Terjadi banjir besar di kota Mekah. Nah, sehingga terjadilah pembangunan kota Mekah. Namun ketika sampai ke Hajar Aswad terjadi perselisihan kabilah Quraisy tentang siapa yang meletakkan batu ini. Maka dengan izin Allah, Rasulullah adalah orang yang terpilih untuk meletakkan Hajarul Aswad. Namun Nabi Muhammad tidak bersifat sombong. Mentang-mentang dia dipilih, bersikap angkuh dia. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu kan? Nabi Muhammad bersifat bijaksana. Dibukanya sorbannya, dibentangkannya sorbannya tadi. Kemudian diangkatnya Hajar Aswad di atas sorbannya dan dipanggilnya kafilah Quraisy memegang setiap sudut atau tepi-tepi sorban. Sama-samalah mereka mengangkat Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempatnya semula. Itulah sifat Nabi Muhammad. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat jujur, kemudian bekerja keras, kemudian ramah, murah, tersenyum, dan yang terakhir adalah bijaksana.
dipahami anak mualimah? Dapat dipahami tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mualimah ingatkan kembali untuk minggu selanjutnya atau minggu depan, ketika kita belajar SKI, membaca-baca kembali bukunya tentang masa dewasa Nabi Muhammad ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya mualimah akan membagikan latihan. Jadi sebelum anak mualimah masuk ke dalam latihan tersebut, nanti di rumahnya dibaca-bacalah buku tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Sehingga nanti untuk minggu depan ketika kita latihan, anak mualimah semua bisa. Oke, berhubung waktunya sudah habis, mualimah sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.